Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Ustazah doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat meskipun belajar dari rumah saja. Anak-anak ustazah yang berbahagia, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ketabahan Rasulullah dalam berdakwah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan keempat nanti kita akan masuk ke sesi kuis. Anak-anak ustazah yang berbahagia, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat pertama yang akan kita ceritakan pada pagi hari ini adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah binti Khuwailid bukan hanya seorang sahabat bagi Rasulullah Muhammad SAW, tapi beliau juga merupakan istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini selalu membantu dan mendukung selama masa dakwah Rasulullah. Beliau mendukung dengan hartanya, dengan tenaganya, dan dengan kekuasaannya. Pernah suatu hari kaum kafir Quraisy datang kepada beliau. Mereka meminta Khadijah binti Khuwailid untuk membujuk suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, agar berhenti berdakwah. Namun Khadijah menolak. Lalu teman-teman Khadijah binti Khuwailid mulai memusuhi beliau. Beliau diolok-olok, beliau dicaci maki dalam berbagai kesempatan. Ketemu di jalan diolok-olok, ketemu dalam perdagangan dicaci maki. Tapi beliau tetap tabah, beliau tetap mendukung Nabi Muhammad dan membantu dakwah Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya beliau wafat pada Amul Husni. Sahabat yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar merupakan putra Abu Quhafah. Nama ayahnya adalah Abi Quhafah, ya. Beliau ini merupakan orang yang terkenal anak-anak, orang yang terkemuka. Beliau juga pedagang. Nah, beliau termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, sama seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq merupakan golongan orang-orang yang masuk Islam di masa awal dakwah. Beliau ini tipe orang yang setia menemani dan membantu Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah, orang yang membersamai beliau, yang menemani beliau dan melindungi beliau ketika bersembunyi di dalam gua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kekuasaan karena terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Itulah yang membuat beliau tidak mengalami siksaan. Beliau tidak disiksa, tetapi beliau juga dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy yang merupakan kaumnya sendiri. Nah, suatu hari Rasulullah pernah beribadah di Ka'bah. Kemudian beliau didatangi oleh orang kafir Quraisy yang tiba-tiba langsung menyerang beliau. Akhirnya Abu Bakar langsung datang dan membantu Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar berkelahi dengan mereka. Nah, setelah berkelahi itu, Abu Bakar berhasil mengusir orang-orang yang mengganggu Nabi Muhammad. Ini satu contoh kalau Abu Bakar itu selalu melindungi Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra ini
putri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun kelima masa kenabian. Ya, jadi lahirnya itu setelah 5 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi. Nah, Fatimah Az-Zahra ini juga tidak mendapat siksaan fisik, tidak mendapat gangguan fisik, tapi beliau menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad itu diganggu dan diolok-olok. Pernah suatu hari Nabi Muhammad sedang sholat di depan Ka'bah. Kemudian beliau, Fatimah Az-Zahra, melihat ada orang-orang kafir Quraisy yang melemparkan kotoran unta ke tubuh Nabi Muhammad dan saat itu sedang sholat. Sontak Fatimah Az-Zahra ini dengan cepat dia datang kepada Rasulullah dan membersihkan tubuh Rasulullah Muhammad SAW dari kotoran tersebut. Tapi tentu saja sambil menangis. Beliau sedih ketika membersihkan dan mencucikan baju Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu Fatimah Az-Zahra juga diolok-olok oleh kafir Quraisy. Namun sebagai anak yang berbakti, beliau tetap setia dan tabah. Beliau selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang berbahagia, yang ketiga adalah Ibnu Mas'ud. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Beliau adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran secara lantang. Orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Nah, karena bacaan Al-Qurannya itu, kan beliau ini seorang budak, seorang pembantu. Pembantu itu kedudukannya rendah kalau di Arab sana, di masa jahiliyah dan di masa awal Islam, ya. Nah, kemudian setelah beliau ini baca Al-Quran dengan suara keras, beliau disiksa. Karena beliau disiksa, beliau akhirnya diangkat saudara oleh Zubair bin Awam. Siapa yang mengangkat saudara? Iya, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Meskipun disiksa sebelum diangkat saudara oleh Zubair bin Awam pun, beliau tetap teguh dalam Islam. Apalagi setelah diangkat oleh Zubair bin Awam sebagai saudara, semakin bertambah keteguhannya dalam memeluk Islam. Nah, selanjutnya ada keluarga Sumayyah. Sama seperti Ibnu Mas'ud, keluarga Sumayyah yaitu Sumayyah, Yasir suaminya, dan Ammar anaknya juga merupakan budak anak-anak. Ketika diketahui oleh tuannya mereka masuk Islam, tuannya itu Abu Jahal, ya. Nah, ketika diketahui mereka masuk Islam, mereka tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Mereka disiksa hingga akhirnya Sumayyah meninggal dunia dan suaminya pun Yasir juga meninggal dunia. Lalu anaknya yaitu Ammar dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk keluar dari ajaran Islam. Nah, saat itu dalam keadaan terdesak, Ammar anak Sumayyah tadi terpaksa berbohong, pura-pura murtad, pura-pura keluar dari ajaran Islam. Setelah dia menyatakan keluar dari ajaran Islam, ia dibebaskan. Ketika dibebaskan itu, Sumayyah langsung mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maaf, Ammar anak Sumayyah langsung datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengadu. Dia mengadu, wahai Rasulullah, apakah aku berdosa ketika aku menyatakan aku murtad? Tapi aku tidak sungguh-sungguh murtad, wahai Rasulullah, aku terpaksa. Nah, setelah kejadian itu,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nahl ayat 106. Dalam surah An-Nahl ayat 106 ini intinya Allah menyatakan orang yang kafir setelah dia beriman mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa kafir. Nah, dalam hal ini Ammar bin Yasir atau anak Sumayyah dipaksa untuk kafir. Maka berdasarkan surah An-Nahl ayat 106, Rasulullah mengabarkan kegembiraan untuk Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah, engkau tidak mendapat murka Allah karena engkau dipaksa untuk kafir. Dan dua sebelum terakhir yaitu sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam adalah orang yang menyediakan rumahnya untuk pembelajaran Islam di masa awal ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi. Arqam bin Abil Arqam ini merupakan sahabat yang pendiriannya sangat kuat. Dia dicaci, dia dihina, dia dicela, dan dibujuk untuk keluar dari ajaran Islam. Tapi beliau tetap pada pendiriannya hingga akhirnya beliau ikut hijrah dengan Rasulullah ke Madinah. Nah, beliau ini bukan hanya orang yang menyediakan rumahnya saja, beliau juga menjadi orang yang masuk dalam golongan kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang terakhir, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal bin Rabah. Kalian tentu kenal ya dengan Bilal bin Rabah, yaitu orang yang mengumandangkan azan pertama kali loh di masa Rasulullah Muhammad SAW. Bilal sama seperti yang lain juga merupakan seorang budak. Budak siapa? Budak dari Umayyah bin Khalaf. Nah, beliau ini ketika diketahui masuk Islam disiksa di atas padang pasir, ditelentangkan tanpa pakaian, kemudian ditindihkan batu besar di atas dadanya. Bayangkan, tanpa pakaian di atas padang pasir yang panas, kemudian ditindih batu besar, lalu dicambuk. Masya Allah, jahat sekali kan Umayyah bin Khalaf, hingga akhirnya dia dipaksa untuk murtad. Tapi apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, ahad. Apa maksudnya ahad? Ahad maksudnya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Semakin ia dicambuk hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lewat. Kemudian segeralah Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, meskipun mendapat siksaan yang banyak, Bilal tetap mengucapkan ahad. Ini membuat Abu Bakar As-Siddiq yakin Bilal adalah budak yang patut untuk dimerdekakan. Akhirnya dimerdekakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan sejak saat itu Bilal menjadi muazin bagi umat Islam. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk azan, mengingatkan umat Islam untuk sholat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain beberapa sahabat yang sudah kita sebutkan tadi, ada kalangan budak juga yang mereka ini mendapatkan siksaan. Nah, kalangan budak tersebut mendapatkan siksaan dari tuannya, tapi tetap gigih untuk mempertahankan ajaran Islam yang dia peluk. Siapa mereka? Akan kita bahas ketika kuis ya. Jadi sebelum kuis, Ustazah akan memberi sedikit informasi tentang kaum budak yang juga mendapat siksaan. Anak-anak yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah materi terakhir di bab 1. Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan
kuis ya. Ingat, jadi kalian perlu belajar dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Baru kita akan masuk ke tugas berupa kuis di pertemuan keempat. Baiklah anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tidak ada tugas, tugasnya baru akan kita dapat di pertemuan selanjutnya. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.